Saat ini, Chu Feng dan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri sedang menaiki perahu bambu milik Qin Jiu. Kita telah tiba di pinggiran tanah leluhur klan ikan laut abadi. Ada sesuatu yang tidak beres. Mereka baru saja mendekati dan belum memasuki wilayah inti tanah leluhur. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri langsung merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Pak Guru, seharusnya sudah ada penghalang di sini sebelumnya, kan? Chu Feng bertanya. Sebagai seorang ahli spiritual dunia, Chu Feng dapat mengetahui bahwa tempat ini awalnya disegel oleh sebuah penghalang. Namun sekarang, semua penghalang telah lenyap, dan jika Chu Feng tidak menggunakan mata surgawinya, dia tidak akan dapat melihat jejak apapun dari mereka. Chu Feng merasa bahwa kebingungan Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri juga disebabkan oleh penghalang itu. Iya, ini adalah tanah leluhur klan ikan laut abadi. Mungkin karena keberadaan lautan abadi sebelumnya, energi langit dan bumi di dunia ini sangat lemah, sehingga tidak cocok untuk kultivasi. Oleh karena itu, hampir tidak ada praktisi seni bela diri di dunia ini. Klan ikan laut abadi belum mendirikan markasnya di sini. Namun klan ikan laut abadi tetap mengirim sejumlah besar ahli untuk menjaga tempat ini. Sebenarnya, alasan mengapa klan ikan laut abadi mendirikan markasnya di dunia tetangga adalah karena tempat ini. Kata-kata Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri mengungkapkan betapa pentingnya tanah leluhur ini bagi klan ikan laut abadi. Dari apa yang saya amati, penghalang itu tampaknya belum hancur. Lebih tepatnya, itu diserap oleh semacam kekuatan. Kata Chu Feng. Aneh sekali. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Ada satu hal lagi. Saat aku berpisah dengan Yuer dan saudara Xiaoyu, aku meninggalkan penanda lokasi pada mereka. Biasanya, begitu kau memasuki dunia ini, kau seharusnya bisa merasakan keberadaan ikan dan kakak Xiaoyu. Tapi sekarang, tidak ada reaksi sama sekali. Aku tidak tahu apakah mereka sudah pergi. Kata Chu Feng. Mereka pasti sudah pergi. Jangan khawatir, tidak akan terjadi apa-apa. Kalaupun terjadi sesuatu, bagaimana mungkin hal itu menyebabkan fenomena aneh seperti ini? Bagaimanapun Anda melihatnya, fenomena itu adalah hal yang baik. Kurasa itu karena fenomena aneh itu terlalu berisik dan akan menarik perhatian orang-orang dari Istana Suci Tujuh Alam, jadi mereka langsung pergi. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri merasakan kekhawatiran Chu Feng dan tak kuasa menahan diri untuk angkat bicara. Iya, apa yang kamu katakan masuk akal. Chu Feng mengangguk. Bahkan saat Chu Feng sedang berbicara dengan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri, dia tidak berhenti bepergian. Meskipun mereka masih jauh, jurang tak berujung telah tampak di hadapan mereka. Lubang yang dalam itu adalah tempat laut abadi pernah berada. Awalnya, itu adalah samudera luas berwarna keemasan, suci dan tak tertandingi. Konon, klan ikan laut surgawi berlatih di sini, melahap seluruh kekuatan laut surgawi, yang menyebabkan laut itu mengering. Memang telah terjadi perubahan. Pada saat itu, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri tampak terkejut. Meskipun laut abadi tetap kering, ada secercah kehidupan di jurang tak terbatas itu. Itu adalah aura yang sakral. Aromanya juga sangat kuat, Anda bisa menciumnya bahkan dari jarak yang sangat jauh. Dia pernah ke sini sebelumnya. Saat saya berkunjung waktu itu, tempat itu hanyalah sebuah lubang, tidak ada yang istimewa kecuali ukurannya yang agak besar. Aura sakral yang dapat dirasakan dari jarak jauh saat ini adalah sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Chu Feng punya kesempatan, begitu juga benda ajaibku. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri berkata dengan penuh semangat kepada Chu Feng. Senior, ke arah mana letak benda menakjubkan di langit dan bumi itu? Chu Feng bertanya. Awalnya, Chu Feng bermaksud untuk terlebih dahulu menemukan orang-orang dari klan ikan laut abadi. Namun, setibanya di dekat tanah leluhur mereka, mereka tidak melihat satupun anggota klan ikan laut abadi. Selain itu, jimat lokasi pada Xiao Yuer dan yang lainnya sama sekali tidak bereaksi. Chu Feng merasa bahwa klan ikan laut abadi pasti benar-benar telah meninggalkan tempat ini. Satu-satunya hal yang membuatku penasaran adalah,
Bagaimanapun, ini adalah tanah leluhur mereka. Kamu tidak akan percaya kenapa aku pindah ke Surabaya. Bertemu para lajang. Sekalipun ada alasan mengapa penghalang sebelumnya hilang. Mereka mungkin tidak akan membiarkan tanah leluhur mereka tetap seperti ini. Beberapa langkah perlindungan perlu diterapkan. Berbeda dengan situasi saat ini di mana siapapun dapat datang dan pergi sesuka hati. Chu Feng, agak jauh, dia ada di seberang sana. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menunjuk ke kejauhan. Meskipun Laut Abadi sangat luas, Chu Feng dan temannya melakukan perjalanan dengan perahu bambu milik Qin Jiu. Kecepatan ini bahkan lebih cepat daripada kecepatan susunan teleportasi biasa. Oleh karena itu, tidak butuh waktu lama sebelum mereka tiba di sisi lain lautan dongeng ini. Sepanjang perjalanan, mereka tetap tidak dapat menemukan jejak klan ikan laut abadi. Bahkan dari kejauhan, Chu Feng merasakan aura yang aneh. Chu Feng, bisakah kau merasakannya? Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menjadi semakin bersemangat. Senior, bukankah sebelumnya konsentrasinya juga seperti ini? Tanya Chu Feng. Dia tahu bahwa aura aneh yang dia rasakan pastilah harta karun langka dari langit dan bumi yang telah disebutkan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Tidak, bagaimana mungkin aromanya begitu kuat? Itulah mengapa saya pikir mungkin sebenarnya telah berkembang dan membuahkan hasil. Perjalanan ini sungguh berharga, benar-benar berharga. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri semakin bersemangat, wajahnya berseri-seri dengan senyum cerah. Hal ini sangat kontras dengan citra tenangnya yang biasa. Hal ini juga menunjukkan keinginan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri untuk lebih meningkatkan kultivasinya. Namun, saat mereka mendekat, baik Chu Feng maupun Presiden Kamar Dagang Seni Bela Diri mengubah ekspresi mereka. Tatapan mereka, yang melintasi luasnya tian de langit dan bumi, telah tertuju pada objek yang menakjubkan itu. Benda menakjubkan itu adalah tanaman yang menyerupai tumbuhan peri. Namun, tanaman ini bahkan lebih indah dan jauh lebih besar daripada rumput peri, tingginya mencapai lebih dari 30 meter, seperti pohon yang menjulang tinggi. Saat ini, cahaya yang dipancarkan oleh objek ini dilepaskan secara berlapis-lapis. Dan bunga raksasa di puncaknya sudah mekar. Sudah pasti bahwa itu sudah siap. Namun, di balik objek alam yang menakjubkan ini, terdapat juga sosok seorang wanita. Wanita itu memiliki rambut putih lebat dan cukup cantik, tetapi wajahnya pucat pasi, seperti hantu, terutama matanya, yang tidak tampak seperti mata manusia. Kehadirannya yang mengesankan benar-benar menutupi kecantikannya. Kesan pertama yang didapat adalah orang ini garang dan mengancam, dan sebaiknya jangan diganggu. Dan orang ini, wanita ini sangat galak dan tidak masuk akal, dan metodenya sangat kejam. Oleh karena itu, orang-orang di seluruh dunia seni bela diri yang luas menyebutnya sebagai wanita gila. Hampir semua orang yang mendengar tentangnya akan lari begitu melihatnya, jika tidak, mereka mungkin akan kehilangan nyawa. Bahkan kekuatan-kekuatan penguasa utama di galaksi Bima Sakti pun enggan memprovokasinya. Wanita gila ini kebetulan mengenal ayah Chu Feng, dan keduanya memiliki hubungan tertentu. Kemudian, wanita gila itu bahkan menemukan tempat terpencil milik Presiden Persekutuan Pedagang Seni Bela Diri. Ternyata, dia pernah memiliki konflik di masa lalu dengan Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Wanita gila itu awalnya berniat untuk bertarung sampai mati. Namun Chu Feng tiba tepat waktu, dan wanita gila itu pergi karena menghormatinya. Kemudian, ketika Chu Feng dan Bai Li Zilin bersaing memperebutkan kendali atas alam suci takdir. Wanita gila ini bahkan melakukan perjalanan khusus untuk mendukung Chu Feng. Justru karena keberadaannya. Pada saat itu, ahli alam Dewa Surgawi yang perkasa, Jimo Qianzu dari Sekte Penjara, sedang ditahan. Saat Chu Feng dan temannya mendekat, wanita gila itu juga memperhatikan mereka. Tatapannya menyapu kami, disertai dengan niat membunuh yang kuat. Namun, ketika dia melihat bahwa orang yang datang adalah Chu Feng, niat membunuhnya langsung lenyap. Tak lama kemudian, perahu bambu itu tiba di depan objek menakjubkan dari langit dan bumi tersebut. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri segera mendarat di depan artefak yang menakjubkan itu.
Apa yang kamu lakukan di sini? Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya dengan suara berat. Memangnya kenapa? Suara wanita gila itu menjadi semakin lantang ketika dia berbicara. Ini bukan sekadar ketidakpedulian, ini adalah sikap mendominasi yang mengancam akan memicu pembantaian jika respons pihak lain sedikit saja tidak memuaskan. Senior, sudah lama sekali kita tidak bertemu. Melihat ini, Chu Feng dengan cepat melangkah maju dan menyapa wanita gila itu dengan senyuman. Anda juga datang karena penglihatan itu. Wanita gila itu bertanya kepada Chu Feng, meskipun dia tetap tenang dan tidak menunjukkan emosi di wajahnya. Namun, secara keseluruhan, nuansa saat berbicara sangat berbeda, jauh lebih lembut. Sebelum Chu Feng sempat berbicara, Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri menunjuk ke benda langka dan berharga itu. Kami datang ke sini karena alasan ini. Dia merasakan bahwa wanita gila itu tertarik pada benda ini, jadi dia menegaskan dominasinya. Siapa cepat dia dapat, kata wanita gila itu. Ini milikku, ini milik orang lain, bagaimana bisa berlaku aturan siapa cepat dia dapat? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri sudah mulai merasa tidak senang. Seperti yang saya takutkan, ini terjadi, wanita gila itu bertekad untuk mencurinya. Namamu tidak tercantum di sini, kata wanita gila itu. Kamu mau mengambil langkah selanjutnya. Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri melepaskan tekanan luar biasa dari Dewa Surgawi tingkat pertama, dan dia pun panik. Wanita gila itu tidak menjawab lagi, tetapi tatapan dinginnya tetap tertuju pada Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Pada saat yang sama, tekanan yang dahsyat tersebut juga jarang terlihat. Jelas sekali, dia siap untuk bertindak. Pak Senior, barang ini memang memiliki pemilik. Kami memang datang untuk ini. Melihat keadaan semakin memburuk, Chu Feng segera angkat bicara. Namun begitu mereka selesai berbicara, ketiganya mengalihkan pandangan ke kejauhan. Pada saat yang sama, mereka juga menemukan harta karun yang dapat meningkatkan kemampuan observasi mereka. Mereka samar-samar mendengar suatu suara, tetapi mereka yakin bahwa itu bukanlah suara dari dunia ini. Itu lebih mirip semacam panggilan. Ini adalah panggilan dari kejauhan, dari hamparan langit berbintang. Dengan berkat dari harta karun itu, mereka bertiga menatap langit berbintang. Pada akhirnya, lokasi tersebut dipastikan berasal dari era para dewa. Zaman para dewa telah berubah. Dan kali ini, perubahannya sangat besar. Wujud gaib raksasa dari zaman para dewa itu sangat luas dan mengesankan. Namun, bentuknya agak buram, tidak menyerupai manusia maupun binatang, dan tidak dapat dibedakan. Saat ini, bayangan zaman para dewa, meskipun masih berupa bayangan, sedang mengalami perubahan yang luar biasa. Penampakan awal hantu itu seperti lapisan debu, yang kini mulai menghilang. Kemudian, wujud aslinya terungkap. Itu adalah makhluk yang mengenakan baju zirah. Baju zirah itu sangat mengesankan dan melambangkan kekuatan yang luar biasa. Namun, masih belum bisa dipastikan apakah itu manusia atau binatang buas. Karena baju zirah itu menutupi tubuhnya sepenuhnya, hanya wujud manusianya yang terlihat. Namun, selain penampilannya yang mengesankan dan perkasa, baju zirah ini memiliki fitur istimewa lainnya. Ini adalah helm. Bentuk helm itu berbeda dari apapun yang pernah saya lihat sebelumnya, itu adalah helm, namun juga menyerupai mahkota. Oleh karena itu, ketika hantu raksasa itu muncul, orang-orang dapat melihatnya dengan jelas. Pikiran pertama saya adalah bahwa dia bukanlah seorang jenderal berpengalaman dan tak terkalahkan. Dia lebih seperti seorang raja dengan kekuatan luar biasa yang menyatukan dunia melalui kekuatan. Bukan hanya bayangan zaman para dewa yang berubah seiring dengan itu. Ketiga gerbang yang muncul beberapa waktu lalu kini semakin jelas terlihat. Itulah ketiga gerbang tersebut. Namun, ukurannya terlalu besar, masing-masing sebanding dengan gugusan bintang. Zaman para dewa telah mengungkapkan wujud asli mereka. Mungkinkah ini akan segera diaktifkan sepenuhnya? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri itu menyaksikan dan menghela napas kagum. Meskipun ekspresi wanita gila itu dingin, matanya dipenuhi dengan keter Zhen Jing'an.
Siapapun bisa merasakan aura yang terpancar dari sosok hantu zaman para dewa. Itu adalah pemandangan yang belum pernah saya lihat sebelumnya. Sebagai praktisi seni bela diri, siapapun mereka, secara naluriah mereka akan mendambakan tempat itu. Chu Feng, aura orang itu sangat kuat, meskipun itu hanya ilusi. Tapi aku, Sang Ratu, belum pernah merasakan aura seperti ini sebelumnya. Dia benar-benar tampak seperti dewa yang berkuasa atas segalanya. Tapi bentuknya tidak softsem seperti dewa-dewa yang kubayangkan. Suara dan terdengar oleh Chu Feng. Seperti apa rupa para dewa dalam imajinasi Ek? Tanya Chu Feng. Seharusnya ia dikelilingi oleh cahaya yang memancar, menyamarkan penampilannya, tetapi kenyataannya, ia adalah orang yang sangat tua yang telah hidup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Kupikir jika memang ada Tuhan di dunia ini, maka Tuhan itu juga seorang manusia, tetapi dia cukup kuat untuk memiliki kekuatan di luar kemampuan manusia biasa, sehingga dia menjadi Tuhan. Sama seperti praktisi seni bela diri dari alam atas, mereka praktis adalah dewa bagi orang-orang di alam bawah. Namun pada kenyataannya, mereka semua adalah manusia, hanya saja memiliki tingkat kekuatan yang berbeda. Kamu tidak akan percaya kenapa aku pindah ke Surabaya. Kata telur. Saya memiliki ide yang sama dengan Ek. Kata Chu Feng. Chu Feng, lihat. Benda itu bergerak. Ek berseru kaget. Namun, tatapan Chu Feng tetap tertuju pada perubahan-perubahan di zaman para dewa. Lagi pula, perubahan seperti itu bisa saja menyembunyikan beberapa informasi, dan Chu Feng tentu saja tidak akan melewatkan momen seperti itu. Seperti yang dikatakan Ek, hantu raksasa dari zaman para dewa itu sebenarnya sedang bergerak. Ada dua lengan yang bergerak. Akhirnya, dia menyeret ketiga gerbang itu keluar dengan tangan kirinya. Saat tangan kanan dibuka, 3 bola cahaya muncul. Bola cahaya itu awalnya kecil, tetapi kekuatannya melonjak keluar dari tangan kanannya. Ketiga bola cahaya itu semakin membesar hingga luasnya tidak kurang dari luas 3 gerbang besar di sebelah kiri atas. Masing-masing merupakan entitas kolosal yang mampu meliputi seluruh gugusan bintang. Namun perbedaannya adalah, kekuatan zaman para dewa selalu tersembunyi. Namun, cahaya terang yang tersebar itu mampu menembus langit berbintang yang luas, memungkinkan Chu Feng dan yang lainnya, yang berada di tempat yang jauh, untuk merasakan sifatnya yang luar biasa. Tampaknya hal itu dilakukan dengan sengaja. Bukan hanya Chu Feng dan kelompoknya saja. Ada kemungkinan bahwa siapapun di seluruh dunia seni bela diri yang telah mencapai tingkat kultivasi tertentu akan mampu merasakan kekuatan itu. Chu Feng, bola cahaya apa yang ada di tangan kanannya? Mungkinkah itu kekuatan tersembunyi di dalam zaman para dewa? Ketua Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri bertanya kepada Chu Feng. Mendengar itu, bahkan telinga wanita gila itu pun sedikit berkedut. Dia mendengarkan dengan penuh perhatian. Lagi pula, mereka berdua tahu bahwa kemampuan observasi Chu Feng sangat luar biasa. Mungkin mereka akan bisa melihat hal-hal yang sebelumnya tidak bisa mereka lihat. Senior, apa yang kita rasakan dan lihat sekarang seharusnya tetap sama. Saat ini, saya tidak melihat sesuatu yang istimewa tentang hal itu. Namun secara pribadi, saya tidak berpikir bahwa itu adalah kekuatan sejati dari zaman para dewa. Kata Chu Feng, jika ini bukan kekuatan sejati dari zaman para dewa, lalu apa sebenarnya? Aku belum pernah melihat hal seperti ini sebelumnya. Rasanya setiap langkah yang kuambil akan memengaruhi lanskap dunia seni bela diri. Aku merasa gugup saat menontonnya. Inilah yang dikatakan oleh Presiden Asosiasi Pedagang Seni Bela Diri. Selain Chu Feng, hampir semua orang di dunia bela diri yang memiliki kemampuan observasi sedang mengamati perubahan di zaman para dewa. Hal ini tentu saja termasuk Jie Tianran dan banyak ahli dari Sekte Penjara. Jie Tianran, sepertinya zaman para dewa akan segera dimulai dengan sungguh-sungguh. Namun keributan itu jelas disengaja, dimaksudkan untuk menarik perhatian semua orang di dunia seni bela diri. Kekuatan era ilahi ini mungkin masih membutuhkan perjuangan. Kata monster tua itu, tidak masalah, aku sudah unggul. Siapapun yang berani menyaingi saya akan menjadi batu loncatan saya.
Batasan surga diwarnai dengan Dao. Cucumu bukan orang yang mudah ditaklukkan. Melihat pemandangan ini, dia pasti akan ikut terlibat juga. Kamu tidak boleh kalah darinya lagi, kata iblis tua itu. Jika dia berani datang, akan sama saja, dia hanya akan menjadi batu loncatanku. Jie Tianran penuh percaya diri. Sementara itu, jauh di dalam sekte bela diri Wolong. Selain Raja Jahat Naga, yang wujud naga hantunya terlihat, banyak makhluk kuat lainnya juga mengamati perubahan di zaman para dewa. Tuan Longxi, sebenarnya hantu dari zaman para dewa itu apa, dan mengapa auranya begitu kuat? Ini bukan aura tekanan, tapi hanya dengan melihatnya saja sudah membuat Anda merasakan kekuatannya. Agak menakutkan. Pria tua mengerikan itu bertanya kepada Long Xie. Saya sendiri tidak tahu. Lagi pula, di zaman kuno, zaman para dewa ini menaklukkannya. Demikian pula, adegan seperti itu belum pernah ditampilkan sebelumnya. Bahkan Long Xie yang berpengetahuan luas dan sangat perkasa pun dipenuhi rasa ingin tahu saat ia menatap hantu dari zaman para dewa. Bagaimana hal itu bisa berubah sedemikian rupa? Sepertinya ini benar-benar akan segera dimulai. Mungkinkah ramalan itu benar? Apakah benar-benar ada seseorang di era ini yang dapat memperoleh kekuatan zaman para dewa? Apakah itu berarti merujuk pada anak bernama Chu Feng? Monster tua itu menjadi bersemangat. Tidak semudah itu. Namun, dibandingkan dengan lelaki tua mengerikan itu dan makhluk-makhluk lainnya, Long Xie merasa bahwa kekuatan era ilahi ini tidak mudah diperoleh. Tiba-tiba, tatapan semua kekuatan dan makhluk di dunia seni bela diri menjadi sangat serius. Zaman para dewa telah berubah lagi. Tangan kanan hantu itu sedikit bergetar. Sesaat kemudian, berkas cahaya di tengah telapak tangan kanannya terlepas dari tangannya. Kemudian, itu berubah menjadi badai meteor yang memenuhi langit. Ia terbang menuju sungai surgawi tujuh alam dengan kecepatan yang sangat tinggi.